Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rosdati. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa semester 4 di program studi manajemen administrasi dengan NIM 23010006. Berikut ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah korespondensi untuk memenuhi tugas mata kuliah yang telah diberikan dosen pengampu saya. Mohon izin Bapak Muhammad Sofiullah SPD, yaitu menjelaskan pedoman penulisan surat. Pedoman surat adalah aturan atau panduan yang digunakan dalam menyusun dan menulis surat agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik, menggunakan format yang benar, serta sesuai dengan kaidah kebahasaan dan etika komunikasi tertulis. Apa saja tujuan pedoman surat? Yang pertama ada menstandarkan format penulisan agar seragam dan mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan efektivitas komunikasi melalui surat. Yang ketiga, menjaga kesopanan dan profesionalisme dalam surat menyurat. Dan yang keempat, mempermudahkan dokumentasi dan arsip surat. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis surat. Yang pertama itu ada surat pribadi. Surat pribadi digunakan untuk keperluan pribadi, yaitu dengan menggunakan bahasa yang santai dan bebas, tergantung hubungan antara penulis dan penerima surat tersebut. Yang kedua, ada surat dinas atau surat resmi. Biasanya digunakan oleh instansi atau lembaga untuk kepentingan resmi. Surat ini biasanya menggunakan bahasa formal dan struktur yang baku. Dan yang terakhir ada surat niaga atau surat bisnis. Biasanya digunakan dalam kegiatan bisnis seperti penawaran, pemesanan, ataupun tagihan. Nah, biasanya surat bisnis ini menggunakan bahasa formal, singkat, dan langsung pada tujuan. Selanjutnya untuk penerapan surat. Di instansi pemerintah, surat keluar harus sesuai dengan format peraturan menteri. Untuk yang di sekolah, biasanya penulisan surat undangan atau edaran mengikuti tata naskah yang telah diberikan dari dinas. Dan yang terakhir, penerapan surat di perusahaan, yaitu ada pedoman khusus untuk surat penawaran, permohonan, ataupun kerjasama. Nah, berikut ini ada contoh surat dinas lingkungan hidup Kota Semarang. Surat di samping merupakan surat undangan yang menggunakan bentuk surat resmi Indonesia Lama atau official style. Apa itu surat resmi Indonesia Lama? Surat resmi Indonesia Lama adalah jenis surat yang digunakan untuk keperluan formal atau kedinasan, yang biasa ditulis dengan gaya bahasa resmi sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur administratif yang berlaku pada masa lampau. Biasanya sebelum era 1970-an hingga era 1980-an. Surat ini biasanya digunakan oleh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, atau suatu organisasi untuk menyampaikan informasi penting secara tertulis. Nah, pada gambar berikut ini saya akan menjelaskan isi struktur dari surat resmi Indonesia Lama. Pada bagian paling atas itu terdapat kepala surat atau kop surat. Kepala surat menunjukkan identitas resmi dari instansi pengirim, yaitu kop surat meliputi logo atau lambang instansi, ada nama instansi, ada alamat lengkap termasuk jalan, kota, atau kode pos. Terdapat juga nomor telepon, email, atau situs web jika tersedia. Yang kedua itu ada tempat dan tanggal surat, diletakkan di sisi kanan atas surat. Nah, untuk tanggal penulisan harus sesuai dengan hari ketika surat tersebut dibuat. Selanjutnya ada nomor surat, lampiran, dan hal perihal. Bagian ini diletakkan di sebelah kiri di bawah kop surat, disusun secara berurutan dan rapi. Nah, nomor surat ini menyatakan kode surat yang terdiri atas nomor urut, kode instansi atau bidang, bulan Romawi, dan tahun. Lampiran, jika ada dokumen yang disertakan bersama surat, dicantumkan jumlahnya ada beberapa. Untuk hal ini, untuk menyatakan isi surat secara ringkas.
Selanjutnya alamat tujuan, yaitu dicantumkan setelah bagian perihal tanpa didahului kata kepada, yaitu penulisannya menggunakan sapaan yang terhormat atau YTH dan menggunakan jabatan pemerintah bukan nama pribadi. Selanjutnya salam pembuka, yaitu merupakan bagian awal dari isi surat. Kalimat sapaan ini digunakan sebagai tanda hormat dan pengantar terhadap isi surat. Selanjutnya isi surat. Terdapat paragraf pembuka, yaitu berfungsi sebagai pengantar, menyampaikan maksud umum, dasar hukum, atau latar belakang pengiriman surat tersebut. Adapun isi utama atau paragraf pokok biasanya berisi permintaan, pemberitahuan, atau keterangan rincian mengenai kegiatan. Ada biasanya tercantum nama peserta, jadwal, tempat, dan tujuan. Bagian ini adalah inti dari surat. Adapun paragraf penutup, yaitu berisi harapan, ucapan rasa terima kasih, atau tindak lanjut yang diharapkan. Selanjutnya ada salam penutup. Biasanya ada salam resmi di akhir surat, contohnya hormat kami ataupun demikian. Selanjutnya terdapat jabatan, nama, dan tanda tangan. Nomor tanda tangan, nama lengkap, jabatan, dan bisa disertai NIP atau nomor induk pegawai. Nah, adapun tembusan. Tembusan ini dari pihak lain yang perlu mengetahui isi surat walaupun bukan penerima utama. Biasanya digunakan atau tidak digunakan tidak masalah. Selanjutnya inisial. Ini sama juga, biasanya digunakan ataupun tidak pun tidak apa-apa. Inisial ini pembuat atau pengetik surat, digunakan dalam birokrasi formal sebagai penanda internal.